Kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu. Ya, kesempatan kali ini kita gunakan untuk belajar bersama. Mumpung di kelas memang kita tidak ada jam. Nah, apa yang saya mau diskusikan, apa yang saya mau sampaikan kepada Ibu. Jadi ini adalah bagian dari praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana kegiatan pembelajaran ini menyangkut bagaimana kita harus bersikap, kita harus memposisikan diri dengan fungsi dan peran kita sebagai guru. Ya, apa yang akan kita diskusikan hari ini? Saya hanya ingin membagi ke Bapak dan Ibu apa yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan ini ada hal positifnya. Kalaupun ada hal positif, harapan saya Bapak dan Ibu bisa menerapkannya. Kalaupun ada yang menurut Bapak dan Ibu ini tidak layak, ya jangan diterapkan. Nah, yang kedua, saya sangat berharap Bapak dan Ibu, demi kebaikan peran saya sebagai guru ke depannya, mungkin dari apa-apa yang saya ceritakan terkait dengan yang saya lakukan di kelas, dirasa kurang, dirasa ada yang tidak pas, sangat berharap Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu saya dapat masukan. Nah, apa yang akan saya bagikan Bapak dan Ibu itu terkait dengan bagaimana budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Maksud budaya positif itu bagaimana kita bisa menghidupkan, memunculkan hal-hal yang secara yang mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang diterima oleh siapapun, akal pikiran itu saya pasti menerima itu, dalam rangka bagaimana siswa itu akan dimunculkan disiplin-disiplin dalam pembelajarannya, tetapi dengan hal-hal yang bersifat menjadi budaya secara positif. Nah, untuk ke arah sana tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif yang saya maksud dalam kajian ini itu merupakan nilai ataupun keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah karena peran kita sebagai guru yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid dalam artian apa? Berpihak pada murid dalam artian apa? Jadi logikanya begini, kita ini mengajar, guru ada itu karena adanya murid. Ya. Jadi orientasinya bagaimana kita berpihak pada murid. Yang selanjutnya, apa yang harus diterapkan dalam memunculkan budaya positif tersebut? Ada beberapa perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan paradigma itu yang paling menjadi fundamentalnya adalah bahwa pembelajaran itu berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu sesuai dengan potensi, sesuai dengan jiwa anak, sesuai dengan alamnya anak, karakternya anak, dan lingkungan di mana murid itu berada. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan psikologis, artinya kalau siswa kita SMK, kita membelajarkannya bagaimana mereka anak SMK. Kita posisikan mereka bagaimana seorang dalam masa-masa tahap perkembangan psikologisnya sebagai anak remaja, bukan anak-anak yang kita membiasakan dengan anak-anak. Kalau kita menghadirkan dunia bermain, ya bermainnya mereka, bukan bermainnya anak-anak. Kalau bermainnya anak-anak mungkin sepak bola dan sebagainya jadi bermainnya anak-anak. Tapi kalau dunianya SMK yang sudah remaja, kalau anak-anak kita sekarang ini lebih senang dengan gadgetnya, ya gadgetnya itulah yang menjadi bagian dari diferensiasinya. Nah, kemudian semua ini untuk apa? Untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksudnya seperti apa? Jadi profil pelajar Pancasila yang dimaksud itu kalau kita ingat kembali Bapak dan Ibu, di mana pada saat kita dulu waktu masih di kurikulum lama, kita dikenalkan dengan yang namanya pendidikan karakter. Nah, itulah yang menjadi acuannya. Nah, lebih lanjut, apa saja konsep yang diperlukan untuk membangun budaya positif itu? Ada berapa konsep. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi, hukuman, dan frekuensi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol, dan segitiga distribusi. Apa itu semua nanti kita coba ulas satu persatu. Jadi ini menjadi fundamental bagaimana kita memposisikan guru, di mana guru yang saat ini paradigma yang sekarang itu guru yang siswanya itu bukan lagi sosok sesuatu yang menjadi target akhir pembelajaran kita, tetapi justru menjadi dasar dari pembelajaran kita, orientasinya kita siswa. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu seperti apa? Jadi disiplin positif itu bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa penghargaan, hukuman, apalagi ancaman. Jadi disiplin positif itu benar-benar kita mengajak siswa itu berdasarkan yang dari dalam dirinya. Jadi jangan sampai anak itu, siswa kita, murid kita, dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat sebuah penghargaan. Nah, kemarin kita sudah sempat diskusi di kelas dengan siswa kita. Siswa kita kemarin kita dapat pengalaman kan, ada siswa kita begitu dia tidak dapat ranking, dia down. Artinya apa? Berarti selama ini dia belajar hanya untuk sebuah ranking. Dampaknya ya seperti tadi. Terus yang selanjutnya, tidak bersifat hukuman. Jadi terkadang anak-anak datang, takut nggak masuk pelajaran Pak Guru itu nanti saya disuruh push up. Ada sesuatu yang disiplinnya muncul justru bukan lagi karena sebuah penghargaan, ancaman, hukuman, atau bahkan iming-iming. Nah ini sering sekali iming-iming dan imbalan itu kadang-kadang menjadi motivasi anak. Kadang-kadang kita berpikir disiplin itu justru tumbuh dari situ, padahal ini enggak. Sering kita ambil contoh Bapak dan Ibu, kita takut naik motor nggak pakai helm, itu karena ada Pak Polisi. Begitu ada Pak Polisinya nggak ada, kita lainnya. Itu berarti disiplin kita pakai helm itu karena ada polisi. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif justru semua bersambar dari dirinya. Nah itu nanti akan kita arahkan ke sana seperti apa sih, mendesainnya seperti apa. Kemudian nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai yang disepakati bersama. Bersama artinya siapapun namanya kebajikan universal itu mengakui kalau itu benar. Tidak ada orang yang pungkiri kalau itu benar atau salah. Jadi itu semuanya, siapapun orangnya, siapapun individunya mengakui punya pemahaman yang sama. Saya ambil contoh. Tidak ada satupun orang yang mengatakan tidak berdosa kalau durhaka sama ibu bapak. Nah, itu namanya nilai kebajikan universal. Jadi kebenaran yang dari manusia masa lalu sampai masa depan pun itu diakui keberadaannya. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, semuanya akan memiliki pemahaman yang sama. Contoh selama ini diterapkan antara lain pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu terkait dengan karakter, semua orang pasti mengakui kalau itu adalah bagian dari untuk menegakkan disiplin pada anak. Kemudian ada yang namanya life skill-nya. Sekarang pendidikan karakter dan life skill atau kecakapan hidup itu di kurikulum sekarang sudah digabung menjadi namanya profil Pancasila. Nah, yang kedua, motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Motivasi. Cenderung motivasi itu dimunculkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Mendapatkan penghargaan, menghargai diri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Itu motivasi. Tapi hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi. Itu mirip-mirip. Ada satu hukuman itu apa sih bedanya? Hukuman kalau anak melanggar dapat hukuman. Ada anak melanggar dapat hukuman, ada anak melanggar dapat konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu terencanakan. Oh, nanti kalau anak ini nggak masuk, hukumannya begini. Tapi kalau konsekuensi itu disepakati. Kalau terencana, kalau hukuman tidak terencanakan.
Kalau konsekuensi direncana, disepakati secara bersama. Kalau hukuman kan sifatnya mendadak aja. Wah, tiba-tiba dicubit, tiba-tiba anak disuruh keluar, lihat di luar kotoran masih banyak, suruh mengut sampah, itu sifatnya hukuman, tidak terancam. Tapi kalau konsekuensi terancam. Kemudian bersifat satu arah itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru selalu memantau, memonitor murid. Umumnya hukuman berupa fisik ataupun psikis. Kemudian murid tidak tahu apa yang diberikan. Sementara kalau konsekuensi, murid sudah apa yang mau diterapkan sudah disepakati dengan murid. Walaupun hukuman, konsekuensi itu sama tidak membuat murid itu nyaman. Masih membuat murid tidak nyaman. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana menemukan budaya positif. Kemudian yang ini, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, harus memahami persis apa menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena siswa kita adalah manusia, murid kita adalah manusia, maka pendekatan kita hargai dia sebagaimananya manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, siapapun manusia pasti survive itu adalah nomor 1. Bertahan hidup. Jadi kalau kita sudah menghukumin siswa dengan hal yang ekstrim, pasti siswa akan berontak. Nah, itu yang namanya posisi dia mempertahankan dirinya mentah hidup. Kemudian kebutuhan manusia yang lain, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, jadi dia pingin aja mendapat perhatian, pingin yang lainnya nggak boleh, dia yang dapat. Nah, itu penguasaan. Kebebasan, dia yang menentukan, dan yang paling utama adalah rasa senang. Jadi ini yang menjadi kebutuhan dasar. Jadi apapun yang dilakukan guru dalam membangun disiplin positif itu, membangun budaya positif, kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak boleh. Tidak, ini menjadi acuan. Kita lihat satu persatu. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, seringkali Bapak dan Ibu di kelas-kelas itu punya peraturan-peraturan. Harus begini. Sekolah pun saya yakin punya peraturannya. Tetapi terkadang peraturan itu karena dipaksa satu arah, maunya guru atau maunya sekolah. Tapi keyakinan ini adalah sesuatu yang dibangun bersama antara guru dengan murid. Misal begini Bapak dan Ibu, kalau siswa terlambat, bukan guru yang menentukan. Kita mulai dulu, terlambat itu benar atau tidak? Kalau masuknya jam 7, terlambat itu benar atau tidak? Si Anda bilang, tidak benar. Kalau tidak benar, itu yang baik dilakukan atau tidak? Kita tuntun aja. Begitu saya, dia tahu itu tidak baik. Seandainya yang tidak baik itu dilakukan, apa yang perlu kita berikan? Maka di sini perlu kita membuatkan konsekuensi. Nah, yang menentukan konsekuensinya apa? Siswa. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Tapi kembali lagi, kalau Pak Firman guru matematik, siswanya telat, disuruh keliling lapangan, kadang-kadang nggak nyambung. Ini hubungan dia matematik apa? Mungkin menghitung keliling lapangan mungkin nyambung gitu. Nah, arahkan konsekuensi atau keyakinan itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi ada nilai pembelajaran yang didapat oleh anak. Nah, ini keyakinan kelas. Wajib berisikan butiran pernyataan positif, jadi tidak bersifat pernyataan negatif. Kata jangan, kata tidak, itu nggak boleh muncul. Itu adalah pernyataan negatif. Tetapi munculkan kalimat-kalimat yang mengarah pada kalimat yang positif. Nah, jangan berisik. Nah, kalau jangan berisik kan lebih baik gini. Belajar dengan suasana yang nyaman kan lebih bagus. Nah, kemudian guru memiliki posisi kontrol pada murid. Itu paling utama karena murid itu menjadi orientasinya guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Ada guru yang posisi menghukum. Salahnya murid langsung disodorin dengan hukuman. Salah murid langsung sodor hukuman. Kemudian ada guru dengan posisi membuat merasa bersalah. Jadi bukan gurunya yang membuat merasa, guru mengeluarkan statement-statementnya, kalimat-kalimatnya,
seakan-akan mengarahkan siswa itu apa? Oh, saya salah. Nah, kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman tuh kedekatan, akrabnya itu terjadi antara guru dengan murid. Kemudian pemantau orientasinya pemantau itu lebih cenderung pada salah benar. Hukumannya kalau salah apa? Itu pemantau, dia ngamati aja. Sementara kalau manajer, inilah posisi yang paling tinggi sebagai seorang guru. Walaupun ke semua itu satu sama lain punya kelebihan. Jadi kalau bisa, ya kalaupun tipikal kita sudah menjadi tipikal penghukum, ya penghukumnya digeser menjadi penghukum yang bagaimana? Penghukum yang memang membangun karakter anak, menghukum anak dengan konsekuensinya, bukan lagi menghukum anak yang nantinya justru anak itu disiplin karena ada kita. Begitu penghukumnya nggak ada, misalkan saya, begitu siswanya, oh jamnya Pak Bambang, takut saya Pak Bambang, ada gini. Begitu seandainya saya sudah nggak ada Pak Bambang ini, santai, lain sudah apa yang jadi acuan. Nah, ini ada contoh kasus Bapak dan Ibu. Siswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, sebagai yang penghukum, gimana? Sebagai yang merasa pembuat yang bersalah, seperti apa? Sebagai penghukum, siswa tidak mengumpulkan tugas. Sebagai penghukum bagaimana? Buat rekaman KBM ini. Nah, si anak nih, si guru memberikan apa? Memberikan sanksinya apa? Penghukum kan? Kamu tidak mengumpulkan tugas. Sebagai buktinya, sebagai hukumannya, selama kegiatan pembelajaran ini kamu wajib buat rekaman. Kalau yang membuat rasa bersalah seperti apa? Harus berapa kali Bapak beritahu kamu? Itu kan kesannya itu kita yang salah. Harus berapa kali? Kamu sangat mengecewakan Bapak deh. Kalau yang teman, bantu Bapak ya untuk kumpulkan tugasmu. Lain kali jangan tidak kumpul ya. Nah, ini bahasanya benar-benar bahasa antara teman dengan teman. Sebagai pemantau, karena kamu tidak kumpulkan tugas, kamu tahu kan konsekuensinya. Itu beberapa kalimat yang bisa keluar dari. Nah, sebagai seorang manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Itu manajer. Dia sudah berpikir sendiri. Diajak anak untuk merasa salah dulu. Setelah dia merasa salah, maka dia tahu apa yang membuat dia salah. Kalau itu salah, apa yang akan terjadi pada dirinya. Sehingga nanti dia yang menentukan, oh supaya saya tidak begitu, maka saya harus perbaiki. Nah, ini segitiga restitusi. Mungkin ada tantanya, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog di sini. Nah, segitiga restitusi itu tuh yang bawah. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu ada Bapak dan Ibu. Itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Itu dimulai dari apa? Menstabilkan identitas. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Jadi begitu anak bersalah, tadi misalkan tadi anak tidak mengumpulkan tugas, menstabilkan identitas, kita membuka dialog dengan siswa, bagaimana siswa itu merasa apa yang dia lakukan adalah salah, dan salah itu bukan sesuatu yang salah. Salah itu bukan sesuatu yang tidak wajar, tapi salah itu adalah sesuatu yang wajar. Itu menstabilkan. Biasanya anak kalau dari keadaan mau kita anak salah, kemudian kita memojokkan dia yang salah, yang ada kan dia emosi. Emosi itu distabilkan. Begitu kita ada siswa salah, nggak ada salahnya. Kita ngobrol, ekornya apa? Satu kalimat dari kita, kalau berbuat salah itu bukan hal yang tidak wajar. Itu bukan hal yang tidak wajar. Wajar. Pak guru aja pernah salah.
Artinya pas siswa bisa, yang guru aja salah. Nah, pendekatan. Nah, begitu dia sudah merasa stabil identitas kesalahannya, kita perkuat kembali. Kita validasi dia. Tadi yang kamu lakukan itu benar, salah nggak sih? Salah, Pak. Nah, pernyataan dia menyatakan dia salah aja itu sudah membuat dia tervalidasi kalau yang dilakukannya salah. Nah, setelah itu kan kita mengangkat, memunculkan dia sadar dari dalam diri. Jadi merasa bersalahnya bukan karena takut ketemu dengan guru, bukan karena takut karena nggak dapat nilai, bukan karena apa, tapi memang sadar dari diri. Nah, baru kita mulai menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya apa? Kita meyakinkan kalau dia salah, kemudian kalau salah itu nanti apa yang dia akan dapatkan, supaya itu tidak terjadi, apa kira-kira yang dipikir, yang bisa dia lakukan. Nah, apakah perlu orang lain untuk membantu anak untuk mewujudkan apa yang dia upayakan untuk perbaikannya. Nah, itu adalah menanyakan kembali ke tahap ketiga. Nah, ini tahap garis diskusi. Mulai menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh pertanyaan nih, contoh-contoh ungkapan ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan. Anak datang marah-marah. Kenapa kau marah? Iya Pak, masa buku saya dicoret-coret sama teman saya. Dia ngadu dan sebagainya. Nah, pada saat dia ngadu itu, ya kalimat-kalimat itu bisa kita gunakan untuk menstabilkan. Nah, setelah itu bergeser ke validasi tindakan. Tindakan yang salahnya bagaimana, yang benar. Kamu pasti punya alasan, tanyakan. Kemudian padahal kamu melakukan yang lebih buruk, dan seterusnya. Itu semua adalah kalimat-kalimat untuk memvalidasi kegiatan yang salah. Dan diakhiri menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah bangun keyakinan kelas, kita sudah bangun kesepakatan tadi, itu bisa dijadikan rujukan. Tapi kalau tidak, maka kita menggunakan yang mana? Yang nilai-nilai kebajikan universal. Karena itu pasti siapapun orang tidak akan menolak kalau kebajikan universal. Sama halnya kita memukul siswa itu, kalau kita hadapi dengan orang tua, kadang-kadang kita tidak diterima dan sebagainya, tapi kalau tahu alasannya nampar siswa karena apa, kadang-kadang nilai kebajikan universal itu akan masuk dalam logika berpikir. Nah, ini tahapan segitiga restitusi, dan inilah yang menjadi fondasi seperti apa supaya sebuah budaya positif itu diterapkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu izinkan saya menunjukkan beberapa video seperti apa sih yang tadi semua itu yang kita bahas. Jadi yang pertama, ini ada video tentang posisi kontrol guru. Jadi kita bisa melihat ini ada 5 rekaman video dengan situasi yang sama, tetapi pembawaan watak guru itu berbeda-beda, dan itu adalah watak guru dalam memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Saya ada yang mau saya lihatkan ini juga Bapak dan Ibu. Ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia dalam membersamain murid, ini nggak boleh kita lepas. Saya mau ngambil contoh, ada satu yang sempat saya bikin, yang dengan bikin videokan dari siswa. Nah, kira-kira posisi yang mana ini? Salam. Om tak dia. Om tak dia ke? Selasa. Terus? Sebelum jam 4 jam siapa? Jam-jam ini. Pelajaran? Berarti sebelum pelajaran 40 pelajaran berdiri dia sudah di luar kelas. Berarti Kak Ulo tak di luar. Tahun itu. Iya, mulai ngaloma. Positif ya. Dari Selasa sip. Balik masuknya sudah Jadi ini anak-anak kebetulan dia datang tawar-menawar. Pak, hari Selasa itu kan ada pelajaran Bapak. Kita bisa belajar di dalam aja Pak, di luar aja. Kenapa di luar? Kan sebelumnya itu pelajaran Ibu Ririn. Habis di luar daripada masuk ya sekalian. Nah, jadi di sini saya melihat, wah ini pas nih dengan yang ini nih. Yang mana nih di antara yang 5 nih? Dia masuk di kebebasan. Dia yang menentukan. Nah, senang tuh enjoy-nya dan terakhir gitu. Jadi apa intinya tidak menyimpang dari yang ini. Nah, saya munculkan kembali itu. Nah, terus ini ada lagi ya. Ya, anak-anakku sekalian, kegiatan kita kali ini membahas materi yang berhubungan dengan perubahan iklim. Ya, seperti minggu-minggu yang lalu, Pak Guru sudah informasikan apa saja yang akan kita bahas terkait dengan perubahan iklim. Poin utamanya, yang pertama, apa sih perubahan iklim itu? Kemudian apa yang menyebabkan perubahan iklim? Dampaknya seperti apa? Ini proses kegiatan saat restitusi dengan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik Pak Guru. Pak Guru enggak sibuk kan? Enggak, lagi santai. Oke.
Mochi mau cerita, mau curhat lah tentang gimana di kelas. Soalnya bingung mau cerita ke siapa lagi. Soalnya Pak Guru kayaknya bisa kasih saran yang baik. Gitu. Emang Mochi punya keresahan, punya Ada, konflik ada, gitu? ada. Ada? Kan di kelas akhirnya Berarti ini cerita yang nggak enak nih? Iya. Bukan nggak enak sih, cuman agak mengganggu aja. Kan di kelas tuh Pak Guru akhirnya ini udah banyak, udah banyak, maksudnya sering dikasih tugas sama Bu Guru sama Pak Guru, baik kerkel atau kerja kelompok, terus PR pribadi, maksudnya perorangan, terus belum praktek juga sama yang lain-lain. Nah, kalau misalnya PR kerja kelompok tuh kan kerja bareng-bareng kan Pak Guru. Nah, tapi teman-teman Mochi, kalau misalnya ada Mochi di kelompok itu, mereka tuh serahinnya PR itu tuh ke Mochi sendiri, padahal di situ tuh Harusnya kelompok. Iya, harusnya kelompok. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ada PR yang buat perorangan, mereka tuh datanya tuh ke Mochi, chat, tanya-tanya, ini pokoknya tuh mereka tuh gak yakin sama jawaban mereka, sama jawaban Mochi, baru mereka percaya. Lah bukannya bagus itu? Kan disenangin teman berarti? Ya tapi kan Pak Guru itu jatuhnya ketergantungan sama Mochi kan? Gitu. Iya, sedangkan mereka juga harus berkembang dengan cara berpikir mereka sendiri. Nah, dari itu awal-awalnya Mochi tuh ya kasih lah toleransi sekali dua kali gitu. Kalaupun bertukar pikiran tuh kalau diajak Mochi iya ayo. Tapi kalau buat minta jawaban ke Mochi, akhir-akhir ini Mochi ngerasa Mochi sendiri yang capek, mereka yang dapat enaknya. Walaupun capeknya tuh ya cuman capek mikir, tapi kan mereka kan tinggal tulis Pak Guru, tinggal langsung lihat di buku Mochi gitu. Terus yang bikin Mochi nggak senangnya apa? Yang bikin Mochi nggak senang, jadi mereka kayak kejar Mochi Pak Guru pas ada tugas, jadi ketergantungan apa-apa tuh Mochi. Padahal kan mereka juga dikasih kesempatan, dikasih waktu buat berpikir sendiri. Gitu. Kalau kayak gitu kan apa yang mereka kerjain kan sama aja, mereka pakai apa yang Mochi mikirin kan. Nah, jadi nyampe di guru tuh mungkin jawabannya tuh semuanya tuh sama, bukan sama sih, hampir mirip-mirip. Nah sekarang yang seperti itu baik nggak menurut Mochi? Nggak baik. Nggak baik kalau buat yang langsung mereka. copy paste jawaban Mochi, tapi kalau diajak buat berpikir bersama, terus tuh dituangkan ke buku tapi dengan versi masing-masing tuh nggak apa-apa. Tapi Mochi baik-baik aja kan teman-teman? Enggak, jadi karena itu agak renggang, jadi nggak terlalu main gitu, nggak terlalu dekat. Oh gitu. Soalnya mereka juga datang ke Mochi tuh pas ada tugas aja, jadi Mochi juga ngerasa kayaknya enggak lagi deh kayak gitu. Jadi gini Mochi, dalam hidup itu selalu ada baik, ada kurangnya, ada buruknya. Itu memang sudah hukum alam. Iya. Nah, sesuatu yang baik terkadang dipandang orang itu tidak baik. Nah mungkin apa yang dikatakan Mochi itu ada benarnya. Namun terkadang Mochi malah dipojokin oleh teman-temannya, malah menjadi sesuatu hal yang dijadikan renggang. Dan di situ kalau dilihat ya, jatuhnya Mochi yang dalam posisi menjaga jarak dengan mereka. Iya. Nah kalau itu pun dianggap sebagai sesuatu yang salah, dan salah itu bukan sesuatu yang nggak baik. Salah itu hanya belum nyampe baiknya itu. Dalam artian salah itu adalah manusia. Setiap orang pasti berbuat salah. Pak Guru aja ngalami itu berbuat salah. Jadi itu satu hal yang wajar. Tapi kalau boleh Pak Guru tahu, itu menjadi alasan Mochi untuk menjauhi teman-teman jadinya. Iya. Kalau dengar cerita tadi. Iya. Tapi menjauhi itu bukan berarti sama sekali nggak berinteraksi sama mereka Pak Guru, tapi sewajarnya aja. Apalagi terutama pas ada tugas gitu-gitu. Jadi kalau versinya Pak Guru, apa yang Mochi lakukan itu nggak wajar sih. Karena Mochi merasa rugi. Kesal Pak Guru. Merasa rugi, akhirnya Mochi jaga jarak itu wajar. Bahkan
mochi ada baiknya, hanya sebatas itu. Masalahnya kan nggak 1-2 orang nih, kan teman mochi banyak dong Pak Guru, belum yang cewek yang cowok, sedangkan mochi ini sendiri, Ya itu katanya Pak Guru. kayak diserbu. Apa namanya yang dilakukan mochi itu wajar. Iya. Bahkan kalau dalam pemikiran Pak Guru bisa lebih ekstrem dari itu. Dalam artiannya apa ya? Bisa saja berontak kan. Iya, Nah, iya. sesuatu tuh yang kalau sudah diambil, ada kalanya sabarnya berakhir, itu bisa berontak lebih dari itu. Tapi menurut Mochi sendiri, nyaman nggak sih Mochi dengan posisi malah jadi rentang Enggak nyaman. nggak nyaman. Karena kan setiap hari di kelas Pak Guru, nggak mungkin nggak interaksi sama mereka dong. Apalagi SMA kan seru. Nah seru ya. Iya. Tapi Abis ini kan beda lagi fasenya, belum tentu rasain SMA lagi. ya, yang jelas dalam pemahaman Pak Guru yang seperti Mochi lakukan itu wajar, dan bahkan namanya sesuatu yang penting itu kan harus dipertahankan. Iya. Nah, yang Mochi lakukan itu adalah sebagian dari mempertahankan itu. Tetapi hal yang kurang nyamannya dikala Mochi harus jaga jarak dengan teman. Nah kira-kira dari apa yang Mochi lakukan itu terkait dengan itu semua, ada nggak hal-hal yang boleh jadi itu menjadi keyakinan bersama dengan teman-teman pada kegiatan belajar itu yang Mochi mungkin agak abaikan dengan menjaga jarak dengan teman-teman? Mengabaikan dan menjaga diri. Artinya kan menjauhi diri dari teman-teman kan. Nah kira-kira itu hal yang bagus tidak? Enggak Pak Guru. Enggak. Berarti kan itu sesuatu suatu keyakinan bahwa yang namanya satu kelas itu hidupnya bersama kan? Iya. Pasti itu nggak mungkin. Nah, pasti, tapi di sisi lain karena hal-hal tertentu Iya, jadi menjauh lah. jadi menjauh. Nah itu kan keyakinan yang boleh jadi, nah, tanpa disadari kita mengabaikan kan. Sadar tapi itu Sadar pas isi. Sebelum datang ke Pak Guru masih galau. Bukan galau Pak Guru, masih emosi lah. Nah, Masih kesel. tapi bisa nggak Mochi bayangkan kalau Mochi sendiri tanpa teman? Nggak bisa Pak Guru. Nggak bisa. Kan kita hidup bersosialisasi. Ya, itu ada. Apalagi di kelas. Nggak usah jauh-jauh, Iya punggung sih. gatal aja kan susah. Iya. Nah sekarang kalau Mochi tahu itu adalah hal yang salah, kira-kira menurut Mochi tanpa harus menjauhi teman-teman, tetapi hal yang menurut Mochi penting yang Mochi miliki, yang Mochi harus pertahankan, apa yang harus Mochi lakukan? Tetap sama pendirian Mochi. Kalau misalnya jawaban kita tuh, kalau misalnya kita kerjain tuh, maksudnya kalau misalnya guru kasih tugas tuh Pak Guru, kalau buat perorangan tuh, kalau emang perorangan tuh kerjain perorangan, mau itu benar mau itu salah, itu kan menurut pemikiran kita, karena beda anak tuh beda kepala Pak Guru. Kecuali kerja kelompok. Kalau kerja kelompok kan artinya sama-sama tuh Pak Guru dalam satu kelompok, jadi cara berpikirnya tuh dituangkan dalam situ jadi satu, bertukar pikiran. Kalau sendiri tuh ya tetap pegang teguh sama apa yang kita percaya, sama apa yang kita yakini itu benar. Apa harus menjaga jarak ya? Iya. Nah, tapi ada satu Pak Guru boleh pesan, harus tetap membantu ya. Iya, gini Pak Guru, gini. Ah. Kalau misalnya diajak buat, kalau misalnya diajak buat bertukar pikiran, ini gimana? Menurut kalian gimana? Itu tuh emang harus atau enggak wajib, karena dari situ tuh Pak Guru kita tuh bisa belajar bertukar pikiran sama yang lain, bisa terima saran dan kritik dari yang lain, jadi nggak ego. Tapi kalau misalnya buat sendiri, buat penilaian sendiri, itu tuh sendiri. Tapi kalau bertukar pikiran tuh emang dalam kelas tuh menurut Mochi wajib sih, karena biar tahu gitu, menurut dia tuh ini, menurut dia tuh itu, menurut Mochi gini, jadi tuh jadiin satu. Gitu. Artinya kalau bahasa sederhananya membantu tetap, Iya. tetapi bukan membantu untuk segala rupa. Iya. Ada kondisi dan waktu. Iya, benar. Nah, iya. Nyaman. Nyaman Pak Guru. Bisa coba diterapkan itu. Bisa, tapi menurut Pak Guru cara Mochi nyampein ke mereka tuh gimana? Nyampein ke mereka. Iya. Nggak usah pakai nyampe, langsung aja bersikap. Masa mau bersikap, mau berbuat harus diutarakan. Jadi bilang aja kalau mau disampaikan. Mochi bantu, tapi bukan bantu pada saat ulangan atau Bukan pada bantu yang pengumpulan langsung. tugas. Tapi apa yang tidak dipahami, Mochi Tanya bantu. gitu. Oke. Jadi mengasih kail bukan mengasih ikan. Kayak Nah,
orang mancing itu kan jangan dikasih ikan, langsung kasih kainnya, disuruh cari sendiri. Oh ini kainnya, ini umpannya gitu. Oh iya, oke. Ya. Iya. Nah, dikasih caranya, dikasih rambunya, apa harus mengasih hasil. Iya benar itu. Itu maksud Mochi tuh Pak Guru, mereka tuh kalau untuk langsung hasil tuh nggak bisa gitu dong Pak Guru, mereka nggak bakal berkembang. Masa kebergantungan sama satu orang? Iya dah. Sip kalau gitu ya. Oke. Nah, Pak Guru tunggu cerita berikutnya. Makasih ya Pak Guru sarannya. Yang ini saya mau memperlihatkan yang lain. Ini tak bersuara. Nah, ini memunculkan kemampuan bernalar anak. Dan apa? Anak itu bercerita dari gambar. Dengan gambarnya berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memunculkan gambar yang berbeda, tapi pertanyaannya sama. Terus ini saya munculkan lagi yang lain. Gambarnya ada di sini. Sebelumnya ada kayak diagnostik. Yang jelas gini, gambar itu pernah diulas habis. Ya, gambar itu pernah diulas habis. Ya. Nah, jadi gambar-gambar fenomena itu kita ulas habis, kemudian nanti siswa itu yang mana yang dia paling senangi. Nah, itu yang jelas sudah disediakan sekian banyak. Siswanya waktu itu ada berapa? 17, gambarnya 25 di sana. Ini pembelajaran nggak selamanya harus di dalam, kan? Ini saya ajak anak-anak di luar dengan santainya. Nah, ini di selingan main HP. Jadi kalau anak-anak bosan itu bukan dilarang main HP. Jadi manfaatkan mereka 5 menit, 10 menit untuk kembali sibuk dengan HP-nya sendiri, pada main semua. Jadi ada selingannya dengan HP. Jadi bukan HP dijadikan sesuatu yang menjadi Jadi terkait dengan kesepakatan kelas, saya pernah memberi mendiskusikan di awal dengan teman-teman dengan siswa itu kesepakatan kelasnya ada beberapa. Mungkin ada 2 yang jarang terlihat di mapel-mapel lain. Yang pertama HP itu. Fenomena dari HP ini saya melihat anak-anak itu sengantuk apapun, begitu sudah main HP hilang ngantuknya. Jadi dikala saya sudah mengajar lebih kurang 15-20 menit, anak saya izinkan untuk bermain HP.
Itu untuk mengembalikan mereka supaya nggak hilang ngantuknya. Jadi perjanjiannya itu 20 menit belajar, 10 sampai 15 menit main HP. Sudah kesepakatan. Kesepakatan. Kemudian saya mengajar jam pertama. Jam pertama itu sering sekali membuat siswa itu telat. Apa yang membuat dia telat? Ternyata yang membuat dia telat itu adalah nggak sempat sarapan. Akhirnya kita bikin kesepakatan. Kita masuknya jam 7 tetap bersama, kita mulai di kelas, tetapi apa? 15 menit pertama kita makan bersama. Yang nggak sempat ini, nggak sempat apa yang sudah makan itu, ya sekedar dia minum tehnya kayak apa. Tapi bagaimana kalau misalnya kadang kan kita bertugas untuk bermain HP sesuai dengan kesepakatan sudah dibuat, tapi kadang pas lagi dia buka games, terus gamenya itu belum sampai finish, gimana mengembalikan? Nah, itulah yang kita sepakati 10 sampai 15 menit itu kira-kira satu game itu udah cukup dan cukup. Nah, mereka memang cukup Pak, nah, udah cukup. Betul Budin. Saya juga nggak paham dengan urusan game online itu. Tapi mereka paham. 15 menit cukup nggak? Oh cukup Pak. Nah. Dan secara tidak langsung akhirnya saya tahu kalau mereka punya paket. Jadi dikala mau berdayakan itu. Kadang juga ada yang nanya, iya ibu yang waktu kembalikan uang ibu sembarang, kayak gitu jadi. Nah ini beberapa yang saya lakukan terkait dengan budaya positif ini, walaupun memang ini belum optimal, saya yakin belum optimal, tapi ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Satu yang saya bisa titipkan sama teman-teman, ingin memulai sesuatu itu jangan nunggu sempurna, biarlah waktu yang menyempurna. Nah, Bu, jangan nunggu yang sempurna. Oh, Bu Deti minta nunggu yang sempurna. Jangan nunggu yang sempurna. Bu Betty ya, jangan nunggu yang sempurna Bu Betty. Karena yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Tapi justru segeralah memulai biar waktu dan kita yang menyempurnakan. Ya itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kita diskusikan hari ini. Ya mudah-mudahan gambaran sekilas ini memotivasi Bapak dan Ibu. Kalaupun enggak, tinggalkan aja di ruangan ini. Tapi boleh enggak saya minta 1-2 yang bisa Bapak dan Ibu berikan terkait dengan ini semua? Intinya kita membangun kedekatan sama siswa, biar mereka tidak terbebani juga, kita juga enjoy dan sama-sama. Sip, iya dah. Memberikan rasa nyaman. Iya, rasa nyaman. Salam. Belum lewat, kita nggak pergi kemana-mana. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi bersama Pak Iman, yang membuat terjadi perubahan itu pada saat jam berapa kita mengajar di kelas. Iya. Kalau pagi nyaman enak dia. Iya. Tapi kalau sudah siang, setelah nyaman apapun yang kita anggap di pagi hari, kalau sudah siang pasti berbeda. Iya. Kondisi kelas, Iya. situasi dan kondisi. Kalau pagi kelas yang bisa kita bilang jarang bisa nyaman saja, tapi kalau suasananya sejuk anak-anak enak. Ya, betul. Saya sempat survei juga, saya sempat perhatikan anak-anak siang tuh ngantuk. Nggak usah siang Bapak dan Ibu. Habis istirahat, habis olahraga tuh ngantuk. Ternyata ada yang membuat anak itu tidak ngantuk. Setelah saya perhatikan, satu selain HP tadi membuat anak tidak ngantuk, ternyata ngantuk itu juga imbas dari di kelas itu punya sandaran kursi. Buat sandarannya. Nah itu, dan saya perhatikan Pak Agus saat ngajar siswanya pelajaran olahraga di tengah lapangan nggak pernah ngantuk. Ternyata apa? Oh, akhirnya saya coba polakan. Itulah saya mau menggunakan variasi sekali mengajar di luar. Ternyata apa? Sekali saya ngajak anak ngajar di luar, belajar di luar. Kesini ketagihan, Pak, kapan di luar lagi, Pak?
Pak kapan di luar lagi Pak. Bahkan kalaupun dalam kegiatan belajar itu, kira-kira gini Bapak dan Ibu, yang namanya minum itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Bagi anak kita yang sukanya ngopi, boleh jadi kopi itu adalah kebutuhan. Kenapa dilarang? Nah, saya kalau ngajar di luar, izinkan mereka kok. Ya, kalau mau sambil santai, bisa ambil kopi, bisa bawa kopi, pesan kopi, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas. Kita kalau nge-zoom Bapak dan Ibu ya, waktu nge-zoom ya, sering ngantuk kan? Sering ngantuk. Salah satunya membuat tidak ngantuk apa biasa saya lakukan ya, di kolom chatnya itu saya main aja. Ada orang yang ngobrol kenapa? Cuek aja saya komen, dia punya komen. Tujuannya apa? Waktu saya beraktivitas itu ternyata membuat saya tidak ngantuk. Makanya kalau kita perhatikan guru olahraga adalah satu-satunya guru yang tidak pernah melihat siswanya ngantuk dan ketiduran saat belajar. Karena kalau peran untuk punya mobilitas itu kayaknya dia juga kurang ngantuknya. Pak Ajar mungkin saat ngajak siswanya ke kandang nggak ada kelihatan ngantuknya Pak Ajar ya? Pak Adi juga saya sempat perhatikan Pak Adi kalau ngajar dia ngasih aktivitas siswanya juga nggak ngantuk. Cuma ya kembali lagi suasana semakin siang itu memang semakin ya, memang efektifnya memang berbeda. Tapi ya itu seefektif-efektifnya kita ingat kembali pada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah itu terutama yang terakhir dia fun itu apa dia? Kesenangan itu ya itu nggak bisa. Jadi kalau anak nggak senang percuma kita ngajar maksa nggak akan bisa. Demikian sebaliknya, kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan marah masuk kelas jangan masuk. Karena percuma, kita dalam keadaan marah masuk ke kelas pasti suasana bawaannya marah. Nah, segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu diterapkannya paling bagus jangan di kelas. Karena itu akan mengubah suasana kelas. Pada saat kita mengkonfirmasi akan kesalahan anak, itu kadang-kadang emosi kita sedang nggak stabil. Nah, lebih baik di luar kelas. Supaya apa? Suasana kelas itu nggak terganggu. Karena kita bisa bayangkan lagi enak-enak mengajar, tiba-tiba ada anak berulah, kita ngomel-ngomel, yang diomelin satu, yang berulah satu, tapi satu kelas semuanya semuanya kadang suasananya jadi hidup. Jadi melakukan konfirmasi atas kesalahan anak itu sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik dilakukan. Memang ada beberapa hal yang sifatnya darurat, mau nggak mau harus selesaikan saat itu. Kadang lupa nanti kalau Contoh sederhana aja. Ada siswa yang berulah saat itu kan mau nggak kalau nanti malah pola ini juga sebenarnya Pak, pola berdiferensiasi. Kalau udah bilang seperti itu karena kita kan mungkin dari semenjak guru-guru dulu kita masih berpola penyeragaman itu yang susah. Setelah kita dapat kurikulum merdeka ini kan kita istilahnya baru mulai belajar. Dalam artian di setiap itu kan kayak anak-anak Indonesia lah secara umum pelajaran terlalu banyak, harus dituntut bisa semua, padahal bisa setengah pun nggak bisa. Seandainya mungkin kalau dari SD sudah mereka peminatan, mungkin guru akan lebih enak sebenarnya. Ya, mulai dari penyeragaman pakaian dan lain sebagainya kan dulu kan harus begini. Padahal kalau kita lihat sekolah-sekolah di luar negeri itu mereka ya kita kembali lagi lah. Ya, pendisiplinannya, model pendisiplinannya. Ya, yang sekarang ini banyak hal yang baru. Yang baru dalam artian bukan baru muncul, tapi sudah lama itu semua ada. Hanya baru kita menerapkan dengan kondisi yang berbeda. Nah, tentunya banyak penyesuaian, banyak segala sesuatu yang harus disempurnakan. Bukan untuk menolak perubahan itu. Perubahan itu pasti wajib. Nggak ada perubahan di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu cuma satu. Apa yang kekal itu? Perubahan. Jadi perubahan itu selalu ada. Sama begini Pak, Anda masih bingung.
di pola pendisiplinan. Dan tadi di sana kan ada kebebasan. Iya. Di situ sebenarnya di kebebasan itu kan masih terkekang dalam artian di siswa. Masih terkekang. Ya seperti yang saya bilang tadi, Pak. Kenapa mungkin orang-orang di luar negeri dia tidak pakai uniform? Dia tidak pakai seragam. Karena memang free. Ya. Kita kan masih jalan bersamaan antara pendisiplinan dengan ada tumpang tindih. Oke. Kalau kita lihat dari dasarnya tadi itu kan manusia mempunyai kebutuhan hidup, kesenangan, kebebasan dan lain sebagainya. Mungkin di kita masih apa istilahnya makanya masih bilang masih penyeragaman kebebasan tapi tidak lepas dalam artian. Ya. Jadi kalau terkait dengan seragam untuk pakaian itu adalah identitas kalau di negara kita. Itu identitas. Jadi kalau untuk keseragaman dalam pakaian itu mau nggak mau memang harus dilakukan karena itu adalah terkait dengan identitas. Ya, mengapa terkait dengan identitas? Kelompok jenjang pendidikan itu akan menentukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seragam dalam identitas itu diperlukan, tujuannya sederhana supaya tidak ada membedakan antara kasta satu dengan kasta yang lain. Jadi antara si kaya dan si miskin sama semua. Itu orientasinya seragam. Nah, di sini terkait dengan kebebasan yang dimaksudnya adalah kebebasan dalam menentukan arah jalan suksesnya anak. Jadi bukan bebas sama-sama pure bebas seperti itu, tapi bebas sesuai dengan apa yang potensinya anak. Kalau anak itu tidak secara potensinya dia linguistiknya jelek, ya jangan paksa si anak itu untuk memiliki kemampuan lebih. Paling hanya kemampuan dasar saja. Kalau anak itu logik matematiknya kurang, ya jangan paksa dia. Nah, sekarang kembalinya apa? Ada kebutuhan hidup yang lain, kebutuhan pokok manusia yang lain. Kebutuhan dasar apa itu? Survive-nya. Artinya, begitu si anak kemampuan logik matematiknya kurang, maka kita sebagai guru memberi peluang dia untuk mendapatkan kemampuan untuk survive-nya itu di yang lainnya. Dia logik matematiknya kurang, tapi kalau psikomotornya bagus, mungkin dia bisa kita arahkan sebagai atlet. Itu hal-hal yang sederhana. Logik linguistiknya lemah, tapi naturalisnya bagus. Nah, mungkin dia bisa diarahkan pada anak-anak yang punya potensi pengembangan sendiri. Jadi itu untuk terkait dengan yang namanya kebebasan tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu ya yang bisa saya. Ada lagi mungkin mendiskusikan. Ini slide saya tutup aja Bapak dan Ibu ya. Iya. Boleh. Tadi ada sedikit yang menarik, dulu juga kata, tapi lebih berkaitan dengan hal ini. Saya memang ketika memberikan kalimat larangan itu jangan menggunakan kata jangan. Iya. Tapi kemudian ada juga beberapa pihak lain yang bilang nggak masalah menggunakan kata jangan karena di dalam Al-Quran pun banyak menggunakan kata jangan itu yang sebenarnya lebih menegaskan kalau larangan. Sekarang kita balik lagi. Kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai yang siapapun tidak akan menolak. Berbicara masalah agama, itu mau sifatnya larangan, mau sifatnya suruhan, nggak ada yang menolak. Kebenarannya mutlak. Nah, beda dengan kalimat yang keluar dari mulut kita. Kalau memang gini Bapak Ibu, kalau memang kita bisa mempermanis omongan, setidaknya omongan itu masih diingat oleh anak ketimbang melarang. Sederhana Bapak dan Ibu, otak kita Bapak dan Ibu ada tulisan ya. Jangan noleh kiri. Pasti noleh kemana? Gini. Penasaran kan? Nah, kalimat negatif itu justru memunculkan penasaran. Bukan mau yang ini ya, tapi ya. Oke Bapak dan Ibu, untuk sementara saya akhiri dulu.
nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama SPDI, salah satu guru dari SMK PPL Tribina, telah mengikuti kegiatan yang dipaparkan oleh Pak Bambang terkait disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Saya sangat merasa bangga dan bahagia mendapatkan materi ini, karena mungkin saya masih sangat kurang dalam hal tersebut. Dari beberapa materi yang disampaikan tersebut, salah satunya yang membuat saya sangat tertarik yaitu tentang keyakinan kelas, di mana sesuatu yang dibangun bersama oleh siswa dan guru, kemudian posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, selama ini mungkin pernah saya terapkan yaitu sebagai teman, bahkan sebagai teman. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin bisa ditambahin sesuai dengan kondisi dan sesuatu situasi siswa pada saat itu. Dan untuk kedepannya insya Allah saya akan berusaha untuk menerapkan seperti yang contoh yang telah dipaparkan oleh Pak Bambang dalam materi tersebut, insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.